Walaan Arsenal Watani Korea Indonesia. Sebagai negara besar, Indonesia merupakan negara yang kerap mengikuti berbagai event atau perlombaan di kancah internasional. Meskipun kerap meraih prestasi memukau dan menerima perlakuan baik dari para tuan rumah, namun tak jarang juga muncul kasus kecerobohan panitia penyelenggara yang berakibat fatal hingga terkesan menghina negara Indonesia. Dianggap keterlaluan hingga memicu amarah publik Indonesia. Berikut 7 negara yang pernah menghina Indonesia di pentas dunia. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Bendera terbalik. Masih membekas diingatan kala bendera Sangsaka Merah Putih Indonesia dicetak terbalik pada buku panduan SEA Games 2017 Malaysia. Insiden yang terbilang memalukan, bagaimana tidak? Negara sebesar Malaysia dengan pengalaman sangat banyak sebagai penyelenggara bisa melakukan kesalahan sepele namun berdampak dan bisa menjalar kemana-mana. Padahal jelas-jelas bendera negara lain benar dan hanya Indonesia yang salah cetak. Netizen hingga media beramai-ramai mengangkat dan mengutuk aksi tak terpuji tersebut. Dan entah benar kekhilafan atau disengaja. Yang jelas, keteledoran pihak panitia merupakan suatu hal yang tidak pantas dilakukan. 2. Lagu kebangsaan salah. Mati segan, hidup tak mau. Begitulah pepatah yang bisa menggambarkan ekspresi para pemain timnas Indonesia saat panitia penyelenggara kualifikasi Piala Dunia salah memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dihelat di Stadion Uni Emirat Arab, Asnawi CS dibuat heran. Lagu kebangsaan yang diputar ternyata lagu kebangsaan negara Malaysia. Meskipun pihak panitia menyadari kesalahan dan memutar lagu Indonesia Raya setelahnya, namun publik Indonesia terlanjur kecewa karena menganggap hal tersebut sudah mengoyak jati diri bangsa. 3. Atlet dicurangi. Pada SEA Games 2021 Vietnam, pesilat Indonesia M. Hoirudin Mustaqim melawan wakil Malaysia Muhammad Hairi Adib bin Ashar pada pertandingan final kelas B Putra 50-55 kg. Mustaqim sempat unggul 95-50. Namun sayang, semuanya berubah setelah satu tendangan Mustaqim mendarat ke wajah lawan. Padahal, pertandingan hanya tersisa 4 menit. Situasi berubah menegangkan setelah salah satu staf tim pencaksilat Indonesia melakukan protes keras yang berujung kartu kuning. Mereka menganggap saat Mustaqim menendang, justru lawan seperti sengaja menunduk sehingga kaki seperti mengenai ke bagian pipi. Kendati demikian, wasit tetap tidak bergeming. Mustaqim menerima pengurangan 10 poin dan membuat ia harus kalah secara kontroversial. 4. Diberi makan seadanya. Di balik kemenangan Indonesia pada semifinal Piala AFF kontra Singapura 2020 lalu, Coach Sintayong dibuat meradang oleh panitia turnamen yang hanya menyediakan nasi kotak kepada pemain timnas Indonesia. Menurut STY, makanan seperti itu tidak cukup bergizi, dan hal itu jelas sangat berpengaruh pada permainan anak asuhnya di lapangan. Memang saat itu, pihak penyelenggara Piala AFF di Singapura sengaja menyajikan makanan dalam kemasan kotak demi mencegah virus corona. Hanya saja, setiap orang hanya dijatah 1 kotak saja. Hal itu sedikit banyak membuat para pemain kekurangan nutrisi dan menghambat pemulihan di tengah jadwal turnamen yang padat-padatnya. 5. Diusir sebelum bertanding. Datang, lalu dipaksa pulang. Tim badminton Indonesia terpaksa mengundurkan diri dari ajang All England 2022. Penyebabnya sepele. Tim Indonesia sempat satu pesawat dengan orang yang terpapar COVID-19 dalam perjalanan ke Birmingham.
Padahal seluruh tim sudah dinyatakan negatif, baik ketika tiba di hotel dan saat menjalani kembali tes COVID-19 sebelum pertandingan. Bahkan, di saat tim negara lain yang dinyatakan positif jelang kejuaraan bisa dites ulang, sementara Indonesia tidak. Pihak Otoritas Kesehatan Inggris (NHS) tetap kekeh dengan peraturan. Ahsan Hendra DKK terpaksa mengalah dan pulang ke Indonesia setelah 8 hari menjalani karantina mandiri di Inggris. Keputusan BWF dan NHS tersebut dianggap tidak adil. Apalagi semasa berada di Inggris, pemain Indonesia diperlakukan secara tidak manusiawi. Seperti pemain yang bertanding sama sekali tak boleh menggunakan bus dan harus jalan kaki untuk kembali ke hotel seusai pertandingan. 6. Penghinaan secara langsung. Rakyat Indonesia mungkin tidak akan lupa momen pelecehan verbal yang dilakukan stasiun TV asal Korea Selatan, MBC, pada pembukaan Olimpiade Tokyo tahun 2021 lalu. Dalam momen yang menyebar luas tersebut, pihak MBC menyebut Indonesia sebagai negara miskin dengan PDB atau produk domestik bruto yang rendah, tingkat vaksinasi rendah, dan 6% penduduknya terinfeksi COVID-19. Pernyataan tak terduga itu pun seketika membuat publik Indonesia geram dan mengutuk aksi tersebut. Memang, Korea Selatan merupakan salah satu negara maju di Asia, tapi tidak seharusnya mereka mengeluarkan statement yang tidak etik dan layak dibicarakan di momen pembukaan Olimpiade. 7. Fasilitas kurang memadai. Kerap disebut sebagai SEA Games terburuk sepanjang masa. SEA Games Manila beberapa tahun lalu memang banyak disorot karena banyaknya kekurangan dalam penyelenggaraan. Salah satunya dari segi sarana ruang press conference dengan fasilitas apa adanya. Bangunannya pun seperti gudang belum jadi, sementara kursinya hanya berupa kursi kawinan yang semakin menunjukkan ketidakprofesionalan panitia. Sebagai negara dengan fasilitas luar biasa, tentu hal tersebut merupakan sebuah penghinaan tersendiri bagi negara sebesar Indonesia. Terlepas dari apapun itu, setiap negara atau panitia pelaksana harusnya bisa lebih siap hingga bisa melakukan setiap event dengan sebaik mungkin. Karena kesalahan sekecil apapun itu, kalau menyangkut nama suatu negara, maka pasti akan berdampak besar di kemudian hari. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.